Oke, baik Mas. Top 3 Hoax of the Week pilihan kita seru juga nih kali ini. Apa yang beda dari ketiga hoax pilihan ini nih Mas? Ada temuan yang menarik mungkin? Ya Fidel, yang beda adalah ini ada satu temuan yang cukup mengkhawatirkan ya. Peringkat 1 di mana ini menyenggol-nyenggol berkaitan dengan SARA itu. Jadi yang diharapkan dari si pembuat hoaxnya itu kan dia menunggangi riding the wave kalau bahasa Inggrisnya. Dia menunggangi yang sedang tren berkaitan dengan upacara 17-an IKN gitu ya di Buatan Nusantara. Makanya dia nyenggol-nyenggol, narik-narik menggunakan bahan warga suku Dayak. Padahal Indonesia ini majemuk ya, berbeda-beda suku, dan artikel ini apapun tujuannya, apakah sekedar ikut tren atau pengen memprovokasi atau apa, adalah yang berbahaya kalau menyambung-nyambungkan, menyenggol-nyenggol menggunakan bahan suku. Karena di Indonesia ini ada beberapa suku yang alhamdulillahnya ini sepertinya netizen plus 16 cukup pintar bahwa nggak mungkin media di sini kan ditampilkan tribunnews.com ya, nggak mungkin kalau media yang kredibel itu menggunakan judul seperti itu. Pertama, dari kaidah-kaidah jurnalistik ini nggak masuk akal ya, judulnya panjang dan bahasanya tidak baku, cara menulis huruf besar kecilnya, dan pada saat dicari pun ternyata artikel aslinya ketemu walaupun cukup lama dan agak susah ya, karena dia itu sebetulnya tidak seperti yang diambil tangkapan layar ini ya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga pada paham bahwa ini menggunakan teknik impact element yang sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Jadi hati-hati berkaitan dengan provokasi yang menghubung-hubungkan, menarik-narik menggunakan SARA, suku, agama, dan agama, karena ya itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Dan selalu cermat. Sederhananya gini, kalau menurut tangkapan layar itu sudah ada sebagian yang menjalankan, mereka akan nanya linknya mana gitu ya, karena di tautan atau link aslinya itu tentu saja tampilannya berbeda seperti tangkapan layar hasil suntingan yang dibagikan. Oke, kita lanjut ke peringkat ketiga ya, berkaitan dengan lowongan. Ini sesuatu yang sudah bertahun-tahun. Monggo kunjungi X atau Twitternya Mavindo, karena sengaja itu saya buatkan dalam bentuk utas atau thread biar pendengar Cek Fakta bisa gulir atau scroll ke atas dan melihat modus-modusnya, tipu-tipu di sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih tipu-tipu lowongan kerjanya itu gitu ya. Karena ya sekali lagi ini tipu-tipu dengan cara memahami modusnya itu tentu saja diharapkan untuk teman-teman bisa paham dan nggak gampang ketipu. Tapi selain tadi ada aspek di mana kita harus memastikan bahwa akun yang membagikan itu adalah akun asli, akun resmi yang klaimnya itu menyebarkan tentang info lowongan. Ada satu trik lagi nih teman-teman untuk memastikan bahwa jangan sampai kejebak tipu-tipu lowongan kerja palsu. Trik satunya lagi adalah berkaitan dengan modus dasar yang biasa standarnya itu digunakan oleh si penipu, yaitu adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya mereka akan meminta uang dengan jumlah tertentu. Nah, normalnya standarnya perusahaan yang benar itu tidak pernah akan, sekali lagi tidak pernah akan meminta uang dari calon pekerjanya. Karena apa? Kalau alasannya, ini modusnya ada berbagai macam ya, misal kayak harus datang ke Jakarta, misalnya dari daerah harus datang ke Jakarta, harus membayar biaya tiket misalnya, atau membayar biaya administrasi, membayar macam-macam. Itu sesuatu yang UUD ujung-ujungnya duit, jangan mau. Karena apa? Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi harus bayar. Kalaupun diundang wawancara, yaitu sudah menjadi bagian dari proses rekrutmen oleh si perusahaannya. Artinya apa? Ya kalaupun keluar uang itu akan ditanggung si perusahaannya. Memang perusahaan yang betul seperti itu. Cara berpikirnya gini, curiga bahwa itu penipuan sampai terbukti sebaliknya. Dari ketiga hoax yang kita bahas tadi, mana nih Mas yang mau disoroti lebih detail? Ada pesan juga kah untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar? Ya, video yang mau saya soroti yang lebih detail ini sesuatu yang bisa menggemparkan, bikin orang yang sudah sangat tergantung dengan teknologi, dengan gawe gadget dan koneksi internet yang kemanapun ini. Sekarang ini kita selalu tersambung, akan langsung, kalau bahasa ininya makdek gitu ya bahasa Jawanya, atau bahasa Indonesianya kaget gitulah ya. Karena ya gimana, hari gini kita kan sangat susah nih, tidak bisa hidup tanpa internet. Yang ya begitu dengar aduh ada badai matahari lalu kiamat internet,
internet, gawe gadget mati gara-gara terpengaruh oleh badai matahari dan lain-lain, lalu orang pada panik. Padahal ya sekali lagi NASA itu tidak pernah memastikan bahwa di 2025 itu akan terjadi kiamat internet karena badai matahari, karena NASA memang mengirimkan sebuah space probe ya, semacam satelit itu yang untuk mencari meriset pengaruh badai matahari terhadap perangkat-perangkat di bumi ya, dan tidak pernah ada pernyataan bahwa akan terjadi kiamat internet gitu. Pengaruhnya ada tapi nggak sampai segitunya. Pertama itu ya. Aspek kedua bahwa dari awal banget, dari awal desainnya teknologi internet waktu itu adalah DARPA ya, Departemen Pertahanan Amerika, itu internet itu sebetulnya didesain untuk bisa bertahan dari hal-hal yang ekstrim, bahkan se-ekstrim kejadian perang nuklir yang amit-amit, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian ya gitu. Tapi desain awalnya internet itu memang dari awal dibuat untuk menjadi tangguh, tidak mudah mati, tidak mudah terputus, yang ditempuh dengan berbagai cara gitu ya. Kalau diklaimnya adalah bahwa gara-gara badai matahari lalu satelit yang bertanggung jawab untuk menyambungkan internet itu lalu terpengaruh dan internet jadi kiamat, ada beberapa metode lain, yaitu menggunakan kabel laut, menggunakan model-model koneksi lain, menggunakan wireless misalnya, microwave itu ya, menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang dia itu selain fungsinya itu sebagai redundansi untuk bisa saling menggantikan berbagi beban, bisa juga untuk backup, yang artinya ya kalaupun ada kegagalan di satu jalur, kegagalan di satu perangkat, internet itu masih bisa berfungsi walaupun lambat mungkin ya, atau tidak terasa sama sekali. Kalaupun putus-putus sebentar, yang artinya teman-teman bisa tenang, nggak usah panik, karena pada dasarnya tadi bahwa internet itu didesain untuk sesuatu yang tangguh, tidak mudah putus, tidak mudah diskonak, apalagi sampai terjadi yang namanya kiamat internet, karena teman-teman yang bergerak di bidang ISP, Internet Service Provider dan sekitarnya itu sudah cukup handal, sudah cukup paham untuk selain tadi ya redundancy, berbagi beban, ada backup, dan mereka memastikan bahwa perangkat-perangkat, jalur-jalur dan yang berkaitan dengan layanan untuk kita selalu bisa terhubung ke internet di zaman modern ini, kita udah sangat tergantung, itu tidak sampai kejadian terpengaruh oleh badai matahari atau tipe-tipe gangguan lainnya yang memang force major gitu. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.